Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asma Fitriana dengan NIM 21050404052. Di sini saya dari Departemen Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Maitem Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Ibu Maharyani SAMH. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa kepailitan. Yang kedua itu adalah analisis hukum kepailitan dan PKPU. Penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU yaitu para pihak yang terlibat. Yang pertama, PT Bahtera Mitra Perkasa. Yang kedua, PT Daya Bahtera Sumatera. Yang termohon adalah PT Kartono Sari Cemerlang. Kronologi kasusnya, pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima oleh Agustus 2021 dengan nomor register telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan keterangan pemohon PKPU. Termohon PKPU ini telah laporan hakim pengawasan dan laporan tim pengurus saling bersesuaian antara satu dan lainnya, di mana terbukti dan tidak dibantah kebenarannya oleh kreditur yang hadir dalam persidangan. Terbukti debitur telah mengajukan rencana perdamaian. Hakim pengawas beserta tim pengurus telah melaksanakan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian dengan hasil yang telah tertuang sebagaimana dalam berita acara pemungutan suara pada tanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya diperoleh hasil bahwa dari seluruh kreditur konkuren yang hadir tidak ada yang setuju dengan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur yaitu pada 4 kreditur konkuren senilai 2.781.909.176 rupiah. Sedangkan untuk kreditor separated tidak ada sama sekali. Adapun isi damai yang diajukan oleh pihak termohon yaitu PT Kartono Sari Cemerlang yang pertama menambahkan masa PKPU selama 75 hari yang sebelumnya telah diberikan selama 196 hari. Yang kedua, para pihak menyerahkan invoice kepada debitur. Yang ketiga, memberikan surat pernyataan berupa pertanggungjawaban hukum ketika terdapat kecurangan dalam rekapitulasi pembayaran atau tagihan. Pada pasal 289, apabila rencana perdamaian ditolak, maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan kepada pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 282. Dan dalam hal demikian, pengadilan harus menyatakan debitur pilot setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 283 ayat 1. Bahwa sesuai dengan pernyataan majelis hakim yang menyatakan pihak termohon dinyatakan pilot, maka PKPU pun berakhir dan mengenai biaya perkara dalam proses PKPU ini sudah selayaknya dibebankan kepada debitur atau termohon PKPU PT Kartono Sari Cemerlang yang besarnya akan ditetapkan oleh amal putusan ini. Memperhatikan akan undang-undang khususnya pada pasal 281 ayat 1 pada pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Analisis hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Munir Fuadi, yaitu pilot atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. RC Bekti, yaitu kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Syarat debitur menyatakan pahit. Yang pertama, debitur paling sedikit memiliki dua kreditor, yaitu pada pasal 1132 KUH Perdata. Yang kedua, debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor. Yang ketiga, utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pemohon yang dapat diajukan pahit itu yang pertama debitur, yang kedua kreditor, yang ketiga kejaksaan, yaitu debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian harta kekayaan, debitur mempunyai utang pada badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat.
debitur yang mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat, dan debitur tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikannya. Upaya dalam menyelesaikan sengketa utang, yang pertama, mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya, yang kedua, mengadakan perdamaian di dalam pengadilan atau debitur digugat secara perdata, yang ketiga, mengajukan permohonan penundaan kewajiban membayar utang atau PKPU, yang keempat, mengajukan perdamaian dalam PKPU, yang kelima, mengajukan permohonan agar dinyatakan pahit oleh pengadilan. Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang itu adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu merestruksikan utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan jenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Dan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 Undang-Undang PKPU harus diajukan debitur kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitur sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya, dan disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur, beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal ini, pemohon adalah kreditor. Pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Akibat hukum jika orang dinyatakan pahit sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang yang mengatur debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pahit sejak tanggal putusan pernyataan pahit diucapkan. Cita umum pahit terhadap harta debitur tidak berlaku terhadap benda, itu termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubung dengan pekerjaannya, perlengkapannya atau alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur untuk dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh oleh debitur oleh pekerjaannya sendiri, sebagaimana pengajian dari suatu jabatan untuk jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawasan, atau uang yang diberikan kepada debitur itu untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Berakhirnya PKPU yaitu dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, suatu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan dalam yang pertama, debitur selama waktu penundaan kewajiban pembayaran hutang bertindak dengan etikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. Yang kedua, debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Yang ketiga, debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat 1. Yang keempat, debitur telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepada pengadilan pada saat setelah penundaan kewajiban pembayaran hutang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. Yang kelima, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran hutang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran hutang, atau keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditor pada waktu itu. Berakhirnya masa pilot, yaitu yang pertama damai antara permohon dan termohon, yang kedua insolvensi atau pembebasan harta pilot, yang ketiga rehabilitas, yang keempat putusan pilot dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi, yang kelima pencabutan atas ajuran hakim pengawas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.